Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Piloting 3 tahun 2024. Perkenalkan, saya Aisyah Maharani. Saya adalah guru bimbingan konseling di SMK PGRI Lumajang sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting 3 tahun 2024 di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Semarang dengan NIM 952024V04. Pada hari ini, Kamis 31 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik konseling sebagai tugas uji kinerja, yaitu layanan konseling individu. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. boleh masuk. Iya, silahkan. Terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ya, silahkan. Dalam ya. Oh iya. Silahkan Iya, duduk. terima kasih Bu. Ya. Terima kasih ya sudah datang ke ruang BK. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bu Rani, saya guru BK khusus untuk jurusan perkantoran kelas 2. Oh, iya. Oke. Kalau sampean dengan siapa? Iya, saya perkenalkan, nama saya Andika dari kelas 11 perkantoran. Oke, jelas kelas perkantoran. Tadi pelajarannya siapa, Nak? Tadi lagi berjalan pelajarannya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Terus tadi habis dari mana aja ini? Habis dari kantin Bu. Habis dari kantin. Sama teman-teman. Oh, sama teman-teman. Jadi bagaimana ini hari ini? Menyenangkan atau tidak? Ayo, terdengar sepertinya ketemu sama teman-teman, berkumpul sama teman-teman menyenangkan sepertinya ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Biasa aja. Oh, biasa aja. Oke, oke, oke. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baiklah, kalau begitu kita mulai konseling kita ya hari ini ya. Tujuan dari pertemuan kita ini adalah untuk membantu Andika mengatasi masalah yang sedang kamu alami, khususnya mengenai kasus seringnya datang terlambat ke sekolah ya. Nah, selama 1 bulan ini juga kita akan bersama-sama mencari solusi terbaik untuk masalah ini ya. Pertemuan ini kita akan berlangsung selama 30 menit ke depan. Enggak apa-apa ya, Andika di sini selama 30 menit ke depan ya. Oke. Kalau begitu, selama proses konseling ini, apapun yang Andika sampaikan atau apapun yang kamu bicarakan akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi, kamu bisa merasa nyaman untuk berbagi atau bercerita apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu rasakan, kamu boleh cerita ya. Kamu juga bisa berhak berhenti apabila kamu merasa kurang nyaman atau tidak enak atau seperti apa, silakan boleh berhenti Bu, gitu ya. Oh ya. Oke. Apakah kamu sudah siap? Sudah memahami tujuan dari pertemuan hari ini? Siap, sudah. Oke. Baik, kalau begitu apapun nanti akhirnya tetap semangat bercerita sama Bu Rani ya. Siap, baik. Ada yang ingin kamu tanyakan terlebih dahulu? Mungkin sementara belum, tidak ada. Oke, berarti sudah siap untuk konseling hari ini ya? Ya, sudah siap. Oke. Sebelumnya saya mau tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Andika rumahnya di mana Andika? Saya di Sumber Suko. Oh, di Sumber Suko. Iya, di Lampung. Kalau di rumah tinggalnya sama? Saya sendiri Bu. Kemudian satu saudara? Ada adik. Ada adik. Sama ayah, sama ibu juga. Oh gitu. Jadi saya di rumah sendiri. Oh, di rumah sendiri. Kalau keseharian, Andika hobinya apa kira-kira? Kalau hobi yang biasanya dilakukan sama Andika kesehariannya apa? Sukanya ngapain? Mungkin kalau dari hobi saya suka
olahraga futsal. Oh, futsal, main bola sama Iya, teman-teman. Ikut klub juga enggak? tidak hanya ekstra di sekolah. Oh, ekstra di sekolah aja. Iya. Oke. Kemudian kalau dari rumah ke sini, berapa jaraknya kira-kira? Kalau jaraknya mungkin saya kurang tahu berapa. Kalau Tiap waktu harinya naik apa? naik motor. Naik motor. Waktunya Kalau kira-kira waktu dari sekolah ke rumah maupun rumah ke sekolah itu saya sekitar 15 menit atau 10 menit. 10 menit. Oh, Ya, lumayan ya. Jadi kalau pagi bangun langsung kesehariannya gimana? Kalau pagi, ya mungkin pagi dari bangun mm, tidur langsung mandi, siap-siap mm, berangkat sekolah. Gitu. mm, Kalau untuk sarapan ya sarapan atau enggak nanti sarapannya di sekolah. Gitu. Nah, itu langsung mulai pembelajaran seperti biasa. di kelas teman dekat Andika siapa biasanya? Yang Apa? biasanya dibuat teman curhat, dibuat teman berbagi, tanya-tanya tugas, berbagi keseharian, main bareng. Kalau teman dekat ya mungkin bisa dikatakan dekat atau tidak ya mungkin Amarta lah, ada Sama Amarta. masih ada. Oke, oke, oke. Oke, bisa kamu ceritakan sedikit tentang mengapa kamu sering tidak masuk sekolah? Dan katanya kamu lebih memilih bekerja ya. Saya dapat laporannya dari wali kelas. Katanya kamu sering terlambat, kemudian malah tidak masuk sekolah. Dan saya dengar dari wali kelas katanya kamu lebih memilih bekerja. Ya, Iya Bu, karena kenapa? saya pikir lebih baik saya bekerja daripada pergi ke sekolah. Gitu. Iya. Oke, oke. Mari kita coba memahami lebih dalam tentang apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan saat memutuskan untuk tidak masuk sekolah. Ketika kamu tidak masuk sekolah, apa yang ada di pikiranmu saat itu? Saya pikir lebih baik saya bekerja membantu orang tua daripada pergi ke sekolah, yang dimana orang tua dengan biaya yang kurang untuk biaya sekolah, mulai dari uang saku, uang bensin, dan belum lagi kalau ada tugas-tugas print, praktek karya dan lain-lain, sekolah itu sangat, sangat memerlukan biaya dan orang tua saya kurang dalam hal itu. Oke. Jadi saya mau tidak mau membantu orang tua dengan berjualan kopi di pasar seperti itu. Berarti kalau jualan dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau jualan ke pasar itu ya kadang tidak terlalu pagi juga sih, jadi siang sampai sore gitu. Membantu orang tua. Iya, membantu orang tua karena melihat Itu tadi segi ya kurang ya. iya ekonomi itu. Apa yang kamu inginkan dari membantu orang tua ini? Yang saya inginkan ya sudah pasti mendapatkan uang walaupun tidak begitu banyak, setidaknya saya bisa membantu sedikit-sedikit lah membantu orang tua. Oke, ketika pikiran tidak perlu pergi ke sekolah itu muncul pada saat kamu pemikirannya tidak mau sekolah nih, perasaan apa yang kamu rasakan? Kalau itu sebenarnya Gimana gimana? Sebenarnya kenapa ini bilang sama saya? sebenarnya saya takut tidak naik kelas. Masih ada perasaan takut tidak naik kelas ya? Iya. Tetapi kamu sering tidak masuk karena membantu orang tua dengan cara dengan berjualan ya, dengan cara berjualan tadi di pasar. Kalau Bu Rani boleh tahu, memangnya sehari berapa rupiah yang kamu dapat dari apa namanya dari berjualan membantu orang tua tersebut? Kurang lebih kalau berjualan itu saya kan karena tidak full sehari ya, mungkin hanya 30.000 lah lebih. Okay. Tapi orang tua tahu tentang hal ini ya? Tahu, orang tua saya tahu tentang hal ini, tentang saya jarang masuk sekolah dan lebih membantu orang tua, itu tahu. Terus tanggapannya gimana? Dimarahin kah atau dinasehatin kah atau seperti apa? Gimana? Orang Kalau tua gimana tanggapannya? dari orang tua sendiri tidak tidak ada banyak respon ya, hanya diam saja sih. Ya karena kan itu tadi tujuannya juga buat bantu perekonomian keluarga, nah akhirnya harus berperan untuk tidak
pergi ke sekolah seperti Oke, itu. oke. Oke, jadi tanggapan orang tua ya sudah tahu ya kalau kamu memang bekerja membantu perekonomian keluarga ya. Iya. Oke, kalau ibu bagaimana? Ibu kesehariannya apa? Oh iya, ibu hanya ada di rumah Bu, Oh, mengasuh adik kecil. Saya punya oh, adik. punya adik. Oke, berarti kesehariannya ibu mengasuh adik, kemudian ayah bekerja ya. Iya, Berarti kan sekarang. seperti yang saya bilang tadi Mm-mm. awal, saya di rumah, kalau di rumah saya sendiri itu saya sendiri. Nah, kalau adik, ayah dan ibu ini lagi kerja merantau, Oke, jadi di luar. Ya kerjaan ibu ya gitu ngasuh adik. Kalau saya oke, sendiri ya berbeda di rumah sendiri. oke. Apa yang kamu rasakan hari ini ya? Yang kamu rasakan setelah kita tadi kamu cerita kalau orang tua apa namanya orang tua tahu kalau kamu bekerja, seperti itu apa yang kamu rasakan? Ya mungkin yang saya rasakan karena sedikit berpisah sama orang tua, akhirnya ya mungkin hanya sedikit kurang rasa kasih sayang aja. Kurang kasih sayang ya. Ya, Kok berbeda dengan teman-teman yang ya, lain gitu ya. tapi dengan hal itu sih saya juga bisa menanggapi hal itu Bu. Kayak Mm-mm. mengerti keadaan. Oke. Oke, terlihat kamu tadi bingung. Bingung seperti apa sih yang kamu rasakan? Bingungnya di sisi lain saya ingin naik kelas, Mm-mm. bahkan sampai ingin lulus dari sekolah Mm-mm. SMK Negeri Lumajang ini agar kehidupan saya ke depannya bisa lebih baik dari yang sekarang. Tapi saya juga memikirkan keluarga saya, Mm-mm. dari yang segi perekonomian Mm-mm. cukup jauh di bawah. Kadang untuk makan aja masih kurang. Seperti itu. Bu Rani mengerti apa yang kamu rasakan dan apa yang ada di pikiranmu. Bu Rani juga sangat mengapresiasi kepedulianmu terhadap keluarga cukup tinggi. Tetapi bukan berarti kamu harus meninggalkan sekolah yang malah mungkin menjadi beban pikiran orang tuamu tanpa kamu ketahui. Ya, Iya, nah, jika kamu terus-menerus melakukan apa yang kamu lakukan sekarang dengan tidak masuk sekolah, sering terlambat, tanpa keterangan, apa namanya tidak masuk sekolah tanpa keterangan dan sering terlambat, kamu sudah tahu resikonya seperti apa? iya saya tahu. Oh, ya, sudah tahu kan ya apa resikonya kira-kira? Ya mungkin saya tidak bisa naik kelas karena Oke, hal itu. ya, oke, kamu sudah tahu kalau kamu nanti resikonya adalah tidak naik kelas, Iya, ya betul ya. Nah, Bro di sini tugasnya membantu Andika untuk tetap bisa naik kelas dan sampai lulus di SMK PGRI Lumajang. iya, Nah, Burani menyimpulkan bahwa bekerja adalah pilihan terbaik daripada sekolah saat iya, ini ya, karena bekerja bisa membantu perekonomian keluarga Andika untuk mendapatkan uang yang cukup untuk makan kehidupan sehari-hari. iya. Nah, lalu apakah dengan bekerja kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan? Kalau dibilang seperti itu sih tidak juga sih Bu. Iya. Oke. Kemudian, apakah kamu pernah berpikir tentang dampak dari keputusanmu untuk tidak masuk sekolah terhadap masa depanmu? Kan kamu sudah sering tidak masuk sekolah. Berpikir enggak kamu dampaknya ke masa depannya seperti apa? Pernah sih Bu, pernah berpikiran seperti itu. Dan saya juga karena keseringan tidak masuk sekolah Hmm. juga sudah sering mendapat teguran dari wali kelas Hmm. sampai mendapatkan surat orang tua untuk datang ke sekolah. Sudah pernah berarti dipanggil orang tuanya ke sini ya. Iya, Bagaimana perasaanmu orang tua dipanggil ke sini? ya antara rasa malu juga sih, soalnya Iya. kan saya jarang masuk, akhirnya kayak terlibat mendapatkan permasalahan seperti ini sehingga orang tua dipaksa untuk menghadiri datang ke sekolah Oke. tentang permasalahan yang saya alami. Coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Apakah dengan kamu tidak masuk sekolah, masalah ekonomi keluargamu akan teratasi? Mungkin tidak sebenarnya sih Bu.
Gini, bagaimana kamu, eh, bagaimana jika kamu menyeimbangkan, mencoba untuk menyeimbangkan antara belajar di sekolah Ya. dan membantu keluarga? Mungkin ada cara lain yang bisa kamu lakukan. Apa kira-kira? Coba kamu Kira-kira pikirkan apa ya? bagaimana cara menyeimbangkan antara saya tetap sekolah juga saya tetap bekerja membantu orang tua. Bagaimana kira-kira pendapatmu cara menyeimbangkannya? Apa ya kira-kira? Em, mungkin dengan bekerja di pulang sekolah. Oke, betul. Oke, salah satu solusinya kamu bekerja setelah pulang sekolah. Jadi kamu tetap bisa menyeimbangkan antara belajar di sekolah sama bekerja membantu orang tua. Jadi setelah pulang sekolah, ya, Iya. betul menurutmu seperti itu. Oke. Sekarang coba kamu tuliskan tentang situasi yang membantumu tidak masuk sekolah, kemudian pikiran-pikiran yang muncul, kemudian perasaanmu bagaimana, dan juga pikiran alternatif yang lebih rasional. Saya minta tolong tuliskan apa yang harus saya lakukan dengan apa yang tidak boleh saya lakukan setelah ini. Nah, ini ada kertas lembar yang perlu kamu isi. Ya. Silahkan diisi nama sama kelasnya terlebih dahulu. Kemudian tuliskan yang harus saya lakukan setelah ini sama yang tidak boleh saya lakukan setelah ini. Kira-kira apa? Siap. Saya tuliskan dulu Iya, ya. tulis namanya dulu aja. Tulis nama sama kelas. Tabelnya ini diisi Ya, semua. iya. Kamu boleh diisi semua, dipikirkan mana yang kira-kira yang harus saya lakukan, yang mana, apa aja kira-kira yang tidak boleh saya lakukan, apa aja kira-kira kamu pikirkan dulu. Boleh diisi semua, boleh diisi seperlunya aja yang sudah kamu pikirkan. Baik, terima kasih. Apa kira-kira yang harus saya lakukan nih setelah ini? Kira-kira kamu coba kamu tuliskan. Oh iya. Apalagi kira-kira Bingung. yang tidak boleh dilakukan? Kamu tulis juga. Oh iya. Kira-kira coba renungkan, kira-kira apa ya yang tidak boleh saya lakukan setelah ini, setelah melakukan konseling ini, apa ya kira-kira ya yang bisa saya lakukan dan yang tidak boleh saya lakukan. Saya baik. Mungkin ini. Yang harus saya lakukan ini berapa, Bu? Terus yang tidak boleh saya lakukan ini sampai berapa nulisnya? Boleh bebas, terserah kamu mau isi berapa aja. Bagus ya tulisannya ya. Biasa aja.
Nah, dilanjutkan dulu terus. Masih bingung. Mm-mm. Bingung ya mau isi apa ya? Iya. Nah, lagi coba ditulis lagi, direnungkan kira-kira Baru dapat apa. dikit sih. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Harus imbang nggak Bu? Yang misalnya satu ada 6, Ya, tidak harus, yang penting kamu isi mana yang harus kamu lakukan dan yang tidak boleh saya lakukan. Sudah? stick lagi. Sudah lagi, oke. Sudah? Sudah. Oke, coba kita review dulu Soalnya apa bingung. yang kamu tulis. Iya. Oke, yang harus saya lakukan, yang pertama hadir di sekolah, ya. Iya. Yang harus saya lakukan yaitu hadir di sekolah, yang tidak boleh saya lakukan adalah bolos sekolah. Jadi apa yang kamu tulis di sini setidaknya kamu realisasikan menjadi kenyataan. Yang harus dilakukan adalah hadir di sekolah, Iya. yang tidak boleh saya lakukan adalah bolos sekolah, ya. Iya. Oke. Yang kedua, yang harus saya lakukan adalah mengerjakan tugas, ya. Iya. Tugasnya dikerjakan karena kamu beberapa kali sudah tidak masuk, jadi banyak
tugas-tugas sekolah yang ketinggalan ya. Waduh. Yang tidak boleh saya lakukan adalah tidak mengerjakan tugas. Nah, semakin kamu sering tidak masuk sekolah, maka banyak pekerjaan tugas yang terlewati. Jadi, kalau bisa usahakan tugas-tugas yang tertinggal segera dikerjakan ya. Iya. Yang ketiga, tidak mengantuk saat pelajaran. Nah, karena kamu akhir malam bekerja ya, Iya. membantu orang tua, akhirnya begadang, nyampe sekolah tidur kan jadinya ngantuk ya. Oke, jadi eh, yang tidak boleh saya lakukan adalah mengantuk saat pelajaran ya. Soalnya malamnya itu kan kayak persiapan buat jualan besok. Oh gitu, persiapan buat jualan. Nah, ini kamu manajemen waktunya harus ditata. Oh, iya. Jadi kalau pulang sekolah ditata dulu jualan seperti apa, jadi nanti pulangnya tidak terlalu malam. Ya, Baik. oke. Kemudian yang harus saya lakukan adalah bangun pagi. Oke. Kemudian yang tidak boleh saya lakukan adalah bermalas-malasan. Ya. Iya. Yang harus saya lakukan lagi bekerja sepulang sekolah. Kalau kemarin-kemarin kamu bekerjanya siang ya, jam 12 kamu bilang tadi, akhirnya membuat kamu tidak sekolah. Nah, sekarang solusinya yang harus saya lakukan adalah bekerja sepulang sekolah. Jadi sudah tahu ya manajemen waktunya apa ya. Iya. Yang tidak boleh saya lakukan adalah terlambat sekolah karena kamu malamnya harus nata, dia persiapan, akhirnya bangunnya kesiangan dan terlambat. Nah, ini manajemen waktu yang perlu kamu terapkan agar efektif. Oke. Oke. Bagaimana? Semoga apa yang kamu tulis ini menjadi pengingat mengapa kamu harus terus semangat sekolah ya. Oke. Nah, bagaimana perasaan setelah meluapkan, nah, bercerita sama Bu Rani, kita tadi juga sudah berdiskusi apa yang harus saya lakukan dan yang tidak boleh saya lakukan, apa kira-kira perasaan hari ini? Perasaan saya setelah saya berdiskusi, berbicara, bercerita bersama Bu Rani di sini, yang saya rasakan sangat lega. Akhirnya nemu solusi ya, ketemu solusinya seperti apa ya? Solusi terbaik dari diri sendiri yang tadinya kayak saya pendam terus itu ceritanya, akhirnya di sekolah diajak bercerita bersama Bu Rani, akhirnya saya mendapatkan solusi terbaik dari diri sendiri. Oke, terima kasih ya tadi ya sudah mau terbuka sama Bu Rani, sudah berdiskusi sama Bu Rani, kemudian kooperatif tadi menjawab pertanyaan Bu Rani selama konseling ini. Nah, besok-besok kalau ada permasalahan lagi silahkan cerita ke Bu Rani ya, datang ke ruang BK, mari kita selesaikan permasalahannya bersama-sama agar ada solusi. Ya, kalau kamu pendam sendiri, akhirnya ya tadi kamu kalau dipendam sendiri tidak nemu solusi. Apa sih solusinya yang saya alami? Ya, oke. Setelah ini pelajarannya siapa kamu? Setelah ini pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ya. Oh, dengan Bu Vita. Oke. Sampai jumpa ya di pertemuan minggu depan. Kita evaluasi lagi nanti dari apa yang kamu tulis ini. Saya berharapnya apa yang kamu sudah tulis ini kamu realisasikan, kamu terapkan agar ada perubahan dalam hidupmu. Ya. Iya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya coba kamu perhatikan kembali pikiran-pikiran yang muncul ketika kamu tidak ingin masuk sekolah, ya. Dan coba ganti pikiran itu, ganti dengan pikiran yang lebih positif, ya. Nanti kalau saya tidak masuk, nanti saya tidak naik kelas. Nanti kalau saya tidak masuk, saya jadi tidak lulus sekolah. Jadi saya kalau tidak masuk, orang tua saya jadi sedih. Jadi setiap ada pikiran tidak masuk sekolah, ganti pikiran itu menjadi pikiran yang positif. Tantangan dari diri saya itu ya itu mungkin karena kayak dikit-dikit males gitu, akhirnya kayak yang sudah direncanakan malah gagal terjadi. Malah tidak jadi ya. Caranya biar nggak males gimana ini? Caranya biar nggak males itu tadi, coba kamu manajemen waktunya. Kalau pagi kamu bangun lebih pagi, sholat subuh. Karena bangun pagi itu membuat pikiran kita menjadi fresh, jadi lebih semangat. Kalau habis sholat subuh, coba bantu orang tua. Bikin persiapan tadi kalau mau jualan, kemudian berangkat sekolah, ya kan? Kalau bisa tugas-tugas itu dikerjakan di sekolah. Jadi kalau sudah nyampe rumah, tidak ada beban yang kamu bawa ke rumah. Ya, biasanya kan anak-anak kan
PR dibawa pulang, nanti aja ngerjainnya, akhirnya PR makin menumpuk ya kan, tidak dikerjakan, akhirnya tugas tidak selesai, itu yang membuat tidak naik kelas ya kan. Nah itu yang sering kali terjadi pada diri saya, Gitu karena ya. mungkin kayak males kerjakan tugas akhirnya dibawa pulang ke rumah Iya. tetap saja tidak dikerjakan akhirnya Nah itu kalau numpuk. dikerjakan di rumah memang tidak dikerjakan akhirnya kalau Iya, dibawa pulang. Kalau di rumah, kalau di sekolah kan kamu bisa berdiskusi sama teman, kemudian ngerjakan bareng teman iya, bersama kelompok teman-temanmu, kan lebih enak kan ya. Jadi lebih baik kalau ada PR kerjakan di sekolah saja, pulang iya. sekolah. Nanti kalau jualannya berarti bantu orang tua setelah pulang sekolah. Berarti itu tadi ya Bu ya, caranya ya di manage lagi waktu saya. Iya, betul. Sudah tahu jawabannya ya. Iya. Kalau kamu perlu memanage waktu, sebenarnya bisa kok. Karena kan orang tua juga kepengennya kamu menjadi orang yang berhasil. Mhm. Naik kelas, lulus sekolah, ya kan bekerja dengan baik, kepengennya seperti itu. Tapi karena fasemu hari ini adalah kamu adalah seorang pelajar, maka apa yang kamu lakukan adalah ya belajar, menyelesaikan tanggung jawab menjadi seorang pelajar. Gitu. Ya harapan orang tua ke saya juga cukup besar Bu, karena saya kebetulan juga anak pertama. Iya, Saya punya adik tanggung kecil. jawabnya besar ya menjadi seorang anak yang pertama ya. Iya Bu. Ya. Oke. Orang tua bangga kok sama kamu karena kamu membantu perekonomian orang tua. Tapi orang tua juga berharapnya banyak karena berharapnya kamu eh, mempunyai masa depan yang lebih bagus. Amin, semoga. Ya. Oke. Oke, sebelum kita mengakhiri apa namanya konseling hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali ya. Iya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sudah lega ya perasaannya ya. Enakan ini. Besok kalau ada permasalahan cerita, Iya. boleh cerita ke saya, boleh cerita ke wali kelasnya, agar itu tadi dapat solusi dari semua permasalahan ya. Karena kan kebanyakan di sini anak-anak takut mau masuk ruang BK ya Iya. kan, takut kena masalah. Padahal di ruang BK itu kita membantu untuk mencari solusi dari setiap permasalahan. Ya. Awalnya juga gitu sih Bu, kayak takut Takut mereka. ya. Ada apa ini, kenapa ini? Iya. Ternyata setelah masuk bercerita tentang suatu problem bersama Bu Rani, jadi enak ternyata dapat solusi seperti Oke. itu. Setelah ini masuk kelas ya, usahakan jangan terlambat, Iya. jamnya Bu Vita, segera perbaiki apa yang sudah kita bahas tadi, terapkan di kehidupan nyata. Minggu depan kita bertemu lagi, Iya. kita lihat progresnya. Apakah sudah ada kemajuan apa belum nih ya? Ya, semoga Sudah ada kemajuan apa belum ya? Iya. Oke, terima kasih Andika. Sudah boleh Iya, kembali. silakan kembali.